Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Maulana, Fisioterapi 2022. Saya akan mempresentasikan tugas UAS Sosioantropologi Kesehatan dengan tema presentasi ini konsep sehat sakit. So, mari kita lanjut aja ke poin inti dari konsep sehat sakit. Oke, pertama mungkin ada introduction dulu. Jadi, konsep sehat sakit itu merupakan suatu keadaan di mana yang berhubungan dengan keadaan badan atau kondisi tubuh, kelainan-kelainan serta gejala yang dirasakan. Sehat bagi seorang berarti itu keadaan normal, wajar, nyaman, hingga ia dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan semangat. Sementara sakit dianggap sebagai suatu keadaan di mana badan kurang menyenangkan, bahkan dirasakan sebagai siksaan. Sakit juga seringkali menjadi penyebab seorang tidak dapat menjalankan aktivitas sehari layaknya orang sehat. Kemudian selanjutnya ada konsep dan ruang tentang sakit. Ini banyak sekali dijelaskan oleh pakar-pakar ilmuwan. Yang pertama ada model rentang sehat sakit by Betty Neumann. Jadi Betty Neumann punya asumsi bahwasanya model rentang sehat sakit itu merupakan tingkat kesejahteraan seseorang pada waktu tertentu. Itu untuk kondisi kondisi sehat dan sakit seseorang. Kondisi sehat juga menurut dia itu merupakan kondisi sejahtera yang optimal dengan energi paling maksimum sampai kondisi kematian sebagai penanda habisnya energi total. Menurut model ini, sehat adalah keadaan dinamis, selalu berubah secara terus-menerus sesuai dengan adaptasi individu terhadap berbagai perubahan lingkungan internal dan eksternalnya. Kemudian selanjutnya ada model ini masih sama dengan sebelumnya, di mana ini menjelaskan tentang kondisi sakit ya, di mana konsep sakit ini tuh dianggap sebagai proses fungsi individu saat mengalami perubahan atau penurunan kondisi dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Model rentan sehat sakit juga melihat kondisi sehat dan sakit sebagai kualitas yang relatif dan mempunyai tingkatan. Untuk itu akan lebih akurat jika kondisi sehat atau sakit ditentukan sesuai standar tertentu pada skala rentan sehat sakit. Oke, selanjutnya konsep dan rentang sehat sakit. Yang kedua itu model kesejahteraan tingkat tinggi oleh Halbert Dunn. Dia punya pendapat bahwasanya cara paling efektif itu bisa ditempuh dengan berorientasi pada cara maksimal potensi sehat pada individu melalui perubahan perilaku. Pada peningkatan model ini, petugas kesehatan melakukan intervensi keperawatan untuk membantu seorang mengubah perilakunya. Dengan begitu, kesehatan selalu memiliki resiko naik lebih tinggi. Kemudian yang ketiga itu model model agent pejamu lingkungan. Jadi konsep ini tuh membahas tentang hubungan dinamis antara agen atau agent, terus pejamu itu kita sebagai hostnya, dan lingkungan atau environment. Nah, agen dalam hal ini merupakan berbagai faktor internal maupun eksternal yang dapat menyebabkan penyakit atau sakit, maupun membuat sehat. Agen bisa bersifat biologis, kimia, fisik, mekanis, ataupun psikososial. Oke, selanjutnya, konsep dan rentan sehat sakit. Yang keempat itu model keyakinan kesehatan. Konsep ini diperkenalkan oleh Rosensolz, lalu dilanjutkan oleh Becker dan Meiman. Model ini menyatakan hubungan antara keyakinan seorang dengan perilaku yang ditampilkan. Dalam hal ini, seorang akan berperilaku sesuai dengan kebutuhan kesehatannya dan akan melakukan apapun yang dirasa mampu meningkatkan kesehatan atau menyembuhkan sakitnya. Pada model ini ada tiga komponen penting, baik pada tahap promotif, preventif, ataupun represif. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah model peningkatan kesehatan, dikemukakan oleh Pender. Jadi model ini adalah model yang dibuat untuk kita sebagai penyimbangan model perlindungan kesehatan lainnya. Fokusnya itu adalah menjelaskan alasan keterlibatan pasien dalam aktivitas kesehatan. Kemudian model ini juga dapat digunakan mengidentifikasi berbagai faktor untuk meningkatkan atau menurunkan partisipasi seseorang bagi kesehatannya. Selain itu, model ini juga bisa mengatur berbagai kemungkinan munculnya partisipasi seseorang dalam perilaku peningkatan kesehatan. Selanjutnya ada komponen sehat. Jadi ada tiga sebenarnya komponen sehat ini. Yang mana yang pertama adalah kesehatan fisik terwujud apabila seseorang tidak merasa dan mengeluh sakit atau tidak adanya keluhan dan memang secara objektif tidak tampak sakit. Artinya komponen ini tuh dilihat secara fisik dan kita merasakan dan orang lain pun dapat melihatnya.
Itu komponen pertama, yang komponen ini pun bisa dilihat secara tampak bahwasanya kita dirasa sakit atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah semua organ tubuh berfungsi normal atau tidak mengalami gangguan. Tentunya dalam diri kita banyak sekali organ-organ tubuh yang menunjang aktivitas atau kehidupan kita sehari-hari, dan organ tubuh ini jelas ada rentan sehat dan sakitnya. Di mana jika rentan sehat, maka dia dapat berjalan atau dapat advance dan bahkan tumbuh dengan normal. Kemudian yang terakhir adalah sehat berhubungan dengan hukum alam yang mengatur tubuh, jiwa, dan lingkungan berupa udara segar, sinar matahari, santai, kebersihan serta pikiran, kebiasaan, dan gaya hidup yang baik. Itu mungkin berhubungannya selain dengan alam, mungkin itu berhubungan dengan psikologis kita. Bahwasanya sehat itu tidak hanya tentang fisik dan organ tubuh, tetapi bagian dari tubuh, bagian dari indera-indera psikologi kita itu dapat berjalan dengan normal. Dalam artian tidak ada keluhan, mohon maaf, seperti gangguan jiwa. Contoh. Kemudian selanjutnya ada paradigma sehat. Paradigma sehat itu dipandang merupakan suatu cara pandang yang paling mendasar menyikapi suatu, baik itu melihat, berpikir, menilai, menyikapi, dan memutuskan tindakan yang tepat untuk suatu hal. Sesuai dengan namanya, paradigma itu adalah sudut pandang atau point of view. Maka paradigma sehat adalah paradigma yang menyikapi bahwa hal itu baik dan hal itu eh, bahwasanya tubuh kita itu sehat gitu. Jadi tujuannya itu adalah pembangunan kesehatan yang bersifat holistik melalui upaya yang lebih difokuskan pada peningkatan pemeliharaan dan penurunan kesehatan. Selanjutnya, oke, ini ada rentan sakit ya. Jadi ada dibagi menjadi dua, rentan sehat dan sakit, di mana sehat secara sempurna itu dinamakan sejahtera, dan rentan paling sakit itu dinamakan adalah mati. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sakit. Sini ada banyak seperti fisik, sosial, relationship, itu tentang hubungan, itu seriousness, itu tentang bahaya-bahayanya dalam misalnya penyakit, itu sangat mempengaruhi sekali akan adanya faktor sakit ini. Dan sampai yang pada terakhir adalah nilai itu, nilai dari perilaku sehat ataupun sakit. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.